Halo semua, nama saya Olivia. Hari ini saya akan membahas tentang COVID-19 atau virus corona. Tapi sebelum itu, mari kita bahas tentang virus terlebih dahulu. Apa sih virus itu? Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Adapun ciri-ciri virus adalah Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat. Ukuran virus sangat kecil, yaitu antara 25-300 nanometer. Tubuh dari virus ini tidak memiliki inti sel. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal sebagai parasit intraseluler obligat. Virus memiliki beberapa bentuk tubuh seperti bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Struktur virus yaitu terdiri dari kapsid, asam nukleat atau DNA, selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Proses perkembangbiakan virus terdiri dari dua jenis, yaitu jenis litik dan lisogenik, di mana pada siklus litik terdiri dari fase adsorpsi yang diawali dengan menempelnya ujung ekor virus pada dinding sel bakteri, fase injeksi atau penetrasi, fase sintesis, dan fase perakitan. Klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat terdiri dari virus DNA dan virus RNA. Berdasarkan bentuk dasarnya terdiri dari virus bentuk ikosahedral, virus bentuk helix, dan virus bentuk kompleks. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya selubung yang melapisi nukleokapsid, yaitu virus berselubung dan virus telanjang. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu rabies, rubella, HIV, hepatitis, flu, DBD, dan cikungunya. Nah, sudah tahu kan apa itu virus? Sekarang, mari kita bahas tentang coronavirus. Dari dulu sampai sekarang, berulang kali bumi telah kena wabah virus berbahaya. Mulai dari Ebola, SARS, MERS, dan yang terbaru, virus corona. Wabah virus yang masuk ke dalam tubuh kita menipu sistem imun tubuh kita agar tidak menyerang diri mereka. Mereka masuk ke dalam sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah menyebabkan radang di kedua paru-paru kita. Sedangkan orang-orang yang awalnya kondisi mereka tidak sehat bakal ada potensi untuk meninggal. Tapi pertanyaannya, dari mana sih virus ini datang? Jadi awalnya virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia, tapi gak cuma nular dari hewan. Dan yang bikin serem, sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang, sesimpel lewat batuk atau bersin. Karena virus ini semakin menggila, pemerintah membatasi masyarakat di Wuhan untuk tidak keluar masuk kota. Orang-orang pintar dari berbagai dunia pun ikut membantu Tiongkok menemukan obat untuk virus ini. Menurut data per 19 Maret 2020, terdapat 309 kasus positif terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Sejak wabah corona menyebar di beberapa wilayah dan sejumlah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah hingga menutup sekolah selama 2 pekan. Secara umum, ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Cara pencegahan virus ini yaitu hindari mengunjungi tempat-tempat umum yang ramai, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah. Hindari bersalaman. Sebagai gantinya, lambaikan tangan atau modifikasi salam lainnya, misalnya salam siku atau beri senyum. Selalu ikuti informasi terbaru dan jangan sebarkan berita palsu.
Jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria demam lebih dari 38 derajat Celcius dan batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan, beristirahatlah yang cukup di rumah dan minum air yang cukup. Bila tetap terasa tidak nyaman, segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan. Jika hasilnya positif, maka 1. Anda akan dinyatakan sebagai kasus konfirmasi COVID-19. 2. Sampel akan diambil setiap hari. Dan 3. Anda akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Protokol kesehatan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita, mari kita terapkan pola hidup sehat dengan cara mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, dan selalu berpikir positif. Sekian dari saya, dan sampai jumpa lagi.